Selamat pagi Om Opa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus. Bagaimana kabar hari ini? Senang sekali ya rasanya bisa berkumpul kembali di dalam ibadah saat ini. Walaupun hanya melalui ibadah online, tetapi saya berharap semangat kita semua yang sedang berada dalam ibadah saat ini tetap ada dan tetap menyala-nyala sepanjang waktu. Om Opa pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Herlina sebagai pelayan firman, dan tema kita pada hari ini adalah memelihara pengharapan walau menderita, yang bacanya akan diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Baiklah Om Opa, mari kita bersatu hati untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk menyertai ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami Komisi Usia Lanjut kembali akan mengadakan ibadah bersama. Berkatilah ibadah kami saat ini ya Tuhan. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga Ibu Herlina yang akan membawakan firman bagi kami semua, dan semoga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini kami mau serahkan seluruhnya, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dan biarlah hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yang manis ada perubahan, tak terombak lagi dari jiwaku. Walau dalam hidupku penuh awan, nantikan teranglah langit di atasmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu dan indah teguh. Jadikan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan yang aku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu dan indah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesai sudah susah dan berat. Renung dengarkan suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu dan indah teguh. Om Opa, saat ini saya akan membacakan Mazmur bagi kita semua yang terambil dari Mazmur 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom, Oma Opa, Eyang Opung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah persekutuan doa lansia pada pagi hari ini. Izinkan saya menyapa dengan salam rindu-rindu untuk sahabat-sahabatku lansia di rumah kita masing-masing. Kurang lebih 2 tahun kita tidak bertemu di saung gereja. Kita tidak bertemu secara fisik. Harapan kita semoga sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus akan memberikan waktu yang terbaik bagi kita. Judul renungan kita pada hari ini, memelihara harapan walau menderita. Diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersekutu bersama. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami agar kami boleh merenungkan dan boleh belajar bagaimana Tuhan menghendaki kami di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan kami, memampukan kami, agar kami layak menerima firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita diambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menaburkan benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Memelihara harapan walau menderita. Opa Oma, harapan adalah asa, hope atau kepercayaan atau pengharapan. Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan yang akan menginginkan sesuatu yang akan dapat terwujud atau sesuatu yang diharapkan. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak.
tidak tampak, tetapi diyakini, bahkan terkadang dijadikan sugesti agar terwujud. Namun ada kalanya harapan tertumpu pada seseorang atau sesuatu, misalnya kepada anak-anak kita untuk mencapai pendidikan atau cita-citanya. Pada prakteknya, banyak orang mencoba menjadikan harapannya menjadi nyata dengan cara berdoa dan berusaha. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Eyang, Opung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam acara doa bareng di GKI Jati Asih yang diadakan setiap malam, saat yang bertugas adalah anak-anak katekisan kita. Saat itu saya sering bertanya-tanya kepada mereka, apa cita-citanya? Berbagai macam ragam cita-cita mereka, harapan mereka, ada yang mau menjadi pendeta, menjadi YouTuber, pengusaha, koki, dan lain sebagainya. Tentu kita opa oma dulu mempunyai cita-cita di masa muda. Apakah harapan-harapan opa oma terwujud? Hidup harus ada berpengharapan. Ketika hidup yang dijalani tanpa tujuan, hidup terasa sia-sia. Hidup yang dijalani bukan soal baik, tidak baik, sukses atau tidak sukses, tapi ada tujuan yang diharapkan. Jadi harapan di dalam perjalanan kehidupan, di dalam penjarahan kehidupan tidak selalu diukur dengan baik, tidak baik, sukses, tidak sukses. Hal itu sangat tergantung kepada niat, motivasi, serta daya juang dan daya tahan seseorang menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan yang bisa menggagalkan tujuan. Manusia memerlukan pengharapan untuk hidup. Tanpa pengharapan, manusia tak bisa bertahan hidup. Bapak, Ibu, Oma, Opa, Eyang, Opung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, modal utama hidup kita adalah pengharapan akan belas kasih Tuhan. Pengharapan pada Tuhan dalam permohonan kita, di dalam doa-doa kita, membuat kita bertahan ketika kita ditimpa sakit penyakit atau musibah, kesulitan, ketidakpastian. Kita mampu melewati semua peristiwa itu karena penyertaan Tuhan. Tanpa pengharapan, mental kita menjadi roboh, bahkan hancur. Oma, Opa, peliharalah dan jagalah pengharapan agar hidup tetap ada dan masa depan selalu ada. Pengharapan pasti membuahkan hasil, dan dengan pengharapan hidup menjadi bermakna di hadapan Tuhan dan sesama. Pengharapan kita adalah belas kasih Tuhan Yesus Kristus, anugerahnya yang senantiasa memimpin kita hari lepas hari di dalam penjarahan hidup ini. Di dalam perjalanan hidup ini berbagai tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita menaruh semuanya itu di dalam pengharapan akan belas kasih Tuhan, kita mampu menjalaninya. Tanpa kita sadari, kita boleh menyelesaikan atau dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita. Pada Mazmur 126 ayat 1 dan 6 yang kita baca bersama tadi, memberi penjelasan agar orang Kristen jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Sekalipun sesuatu yang terjadi terasa berat dan membuat kita melihat semuanya sudah berakhir.
Tetapi di balik itu pengharapan selalu ada di dalam Tuhan. Saat Sion telah menjadi sebagai pusat kejayaan bangsa Israel, telah dikuasai bangsa asing dan hancur. Namun pemazmur meyakini jika Tuhan sudah bertindak dan terus bertindak bagi umatnya, karena Tuhan bertindak, maka tidak ada yang dapat menghalangi dan menghentikannya. Memahami kedaulatan Tuhan akan alam semesta ini membuat kita senantiasa tunduk akan kehendaknya, seperti tertulis di Yesaya 42 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakannya untuk kita. Yesaya 42 ayat 3 sampai dengan 4. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Oma, opa, eyang, opung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam penjarahan hidup sungguh luar biasa. Penyertaan Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup ini di masa saat ini, khususnya masa pandemi ini. Kita boleh bertahan di dalam seluruh kegiatan kita di dalam rumah, maupun ibadah atau apapun yang selalu kita lakukan setiap hari, kita boleh melakukannya di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Kita boleh sanggup dan kita mengharapkan kepada Tuhan untuk kita boleh melaksanakan seluruh apa yang harus kita kerjakan di dalam rumah. Kita mempunyai pengalaman hidup melewati berbagai tantangan, pergumulan, perjuangan akan harapan kita bersama dengan Tuhan. Perubahan fisik dan daya pikir kesadaran pasti kita alami. Namun semua bentuk kerja keras masa lalu, pengalaman hidup jadi motivasi untuk tetap bersemangat dan pantang menyerah meskipun menghadapi banyak terpaan berbagai kesulitan. Penderitaan yang kita membuat kita kuat. Sikap tahan uji menghadapi apapun di tengah menurunnya kekuatan fisik kita membuat seseorang tangguh. Sikap tahan uji menghadapi apapun di tengah menurunnya kekuatan fisik membuat seseorang tangguh. Dengan begitu, iman dan kesaksian menjadi contoh bagi sesama. Banyak orang memasuki usia lanjut mengalami krisis. Ada penurunan kesehatan, aktivitas, hilangnya sebagian teman-teman, penghasilan menurun, anak-anak sudah berumah tangga, pendengaran berkurang, penglihatan berkurang juga, kesehatan berkurang, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, janganlah menjadi ukuran untuk tidak melakukan apapun. Justru menjadi introspeksi menemukan kegiatan yang baru. Tidak sedikit lansia mampu bangkit mengatasi krisis tersebut dan dapat menjadi atau memberikan inspirasi bagi orang lain. Di dalam bekerja dan pelayanan, tetap aktif,
dan perhatian terhadap pekerjaan pendoa yang setia bagi anak dan cucu dan gereja. Jadi di dalam masa tua kita masih boleh mengambil aktivitas ataupun kegiatan kita sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya mendoakan anak dan cucu-cucu kita, aktif di dalam pelayanan dan gereja. Dan kita juga bisa menghargai pendapat orang lain, tidak keras kepala, bisa ditegur, bisa dinasehati, tidak merasa bisa segalanya. Tetapi kita boleh menerima pendapat orang lain, dapat bekerja sama dan tidak jadi beban bagi sesama. Kita boleh menjadi lansia yang mandiri, yang bisa terus mempunyai pengharapan akan hidup untuk tetap berjalan sebagaimana Tuhan telah memelihara kita. Dengan demikian, semangat pengharapan menjadi suatu yang sangat berguna, mengatasi berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan menganugerahkan kasih dan harapan yang terus dijaga dengan baik, sehingga senantiasa bersyukur akan hidup yang telah dianugerahkan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang memampukan kita melewati apapun yang kita alami, masa-masa tua kita atau masa yang sudah tidak kuat lagi. Uma Upa, kita akan menyaksikan sebuah video yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana pengharapan-pengharapan di dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ คือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะเราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้ออะตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้ล้มเด็กจะไปเรียนที่ไหนแถวนี้เป็นแพงๆนั่นเลยมีเรียนที่รับเด็กที่ยากจน นักเรียนปลาหมึกเทินโดดโผล่หมดแล้วเอาตัวใหม่ไปคุณค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะยกตัวอย่างมา1 คำเริ่มที่ใครก่อนดีครูคะขอเรียกกลับบ้านค่ะเงินคือเศษกระดาษ มานะ
แต่เด็กมีชีวิตจิตใจได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีนักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนครับขอบคุณครับ มนูนมาครับ สมรมาค่ะ ลำจวน ไม่มาค่ะ เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เรียวทำอะไรกันน่ะ เธอสองคนตามครูไปที่ห้อง เอาไม่เรียวสิเด็กไม่เรียวไปสั่งสอนอะไรเด็กได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหม วันนี้ห้ามแก้มัดนะ เด็กมันจะมีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีวันอ่ะ ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้น เอาขึ้นทำไมก็ตอบไม่ได้ มนู ขอไข่ครับ ถูกต้องค่ะ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะชี้ แม่โอ๊ยโดนตาแล้วเนี่ยโดนอีกแล้วผมจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับ คำพูดแต่ค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกัน ขอบคุณครับ คำพูดแต่ค่ะที่ทำให้เด็กดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนครับขอบคุณครับคุณครูวันละ1 เม็ดนะคะแม่ ลำจวน ทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบาย ครูจะสอนพิเศษให้เธอเอง เธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะ ขอบคุณค่ะครู มา เดี๋ยวครูช่วย ขอโทษนะลูก สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะ ครูครับสวัสดีครับ หนูไม่มีแม่แล้วค่ะ จะเป็นแม่เธอเอง แ
รูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอนเป็นคนดีให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดุเด็กตีเด็กโดยไม่มีเหตุผลขอบใจนะให้ทุกคนมีความสุขนะอย่าเจ็บอย่าไข้อายุยืนแข็งแรงอย่างครูนะTetap semangat Opa Oma, Eyang Opung, Tuhan Yesus yang baik menyertai penziarahan kita. Tuhan Yesus yang baik menyertai perjalanan hidup kita. Itulah yang menjadi kesaksian bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi anak dan cucu kita. Kiranya firman Tuhan dan renungan ini boleh menguatkan kita di dalam menjalani hidup-hidup kita. Amin. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Jangan takut, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Jangan takut,
Mari kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami yang sudah lanjut usia ini tetap berharap belas kasih Tuhan, agar kami tetap bersemangat ketika tubuh kami semakin lemah, untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih berkat-berkat yang sudah kami terima di dalam perjalanan hidup kami. Saat ini kami membawa di dalam doa saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami membawa saudara yang kami kasihi, Ibu Sumartini, Ibu Aurelia, Bapak Budiman Gultom, Bapak Evert Palengkahu, Ibu Paulina Harkat, Ibu Rati Suryandari, Ibu Suryati Tela Umbanua, Bapak Anton, Opali, Ibu Sri Wahyuni, Opa Joni Kale. Kami juga membawa ke dalam tangan kasih-Mu Penatua Anita Hulu, Penatua Ibnu Kristanto, Penatua Sunu, Bapak Ishak Gunawan, Ibu Hana Sunarti, Ibu Tiominar Silaban, Bapak Danang, Bapak Rijal, Bapak Bambang. Mampukan saudara kami ini Tuhan untuk tetap berharap untuk kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Jamalah tubuh mereka, berkatilah usaha dan obat yang dilakukan agar memperoleh kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memimpin bangsa ini, mengaruniakan roh hikmat bijaksana bagi Bapak Presiden dan jajarannya, agar semua program untuk membangun bangsa ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Biarlah berjalan baik Tuhan, agar masyarakat dapat hidup sehat dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Jati Asih. Kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai jemaat ini, agar tetap menyatakan kasih Tuhan di dalam pelayanan-pelayannya yang dilakukan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk ibadah persekutuan lansia saat ini. Tuhan memberkati setiap kami, anggota lansia dan jemaat lainnya, yang boleh bersama-sama menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.
Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.